Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurul Ilma dengan NIM 190102040084 dari Lokal B jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan video yang mungkin berkenaan dengan bagaimana sih praktik jual beli yang menerapkan etika bisnis Islam itu dan penjelasannya mengenai etika bisnis Islam itu sendiri. Jadi langsung saja disilakan disimak. Pengertian etika dan bisnis. Yang pertama, etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Etika sangat penting adanya dalam melakukan sesuatu, karena etika akan menentukan hasil baik atau buruknya sesuatu yang akan dilakukan. Dan untuk pengertian bisnis, Skinner mendefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun dalam pandangan Strauss dan Adler, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, di mana kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan adanya etika, aktivitas bisnis dapat berjalan dengan seimbang, karena etika akan menentukan hasil baik buruknya suatu pekerjaan. Etika bisnis Islam akan membentuk suatu kesadaran pelaku bisnis dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Aspek-aspek dasar etika bisnis Islam meliputi: yang pertama ada barometer ketakwaan seseorang. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian. Hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerjasama. Juga sebagai peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Bisnis yang dijalankan haruslah dapat mendatangkan keberkahan bagi pelakunya. Bisnis yang dijalankan tersebut tidak boleh bisnis yang dilarang oleh Islam. Jika bisnis yang dijalankan itu baik, maka hasil yang diperolehnya pun akan baik. 3. Mendapatkan derajat seperti para nabi, siddiqin, dan syuhada. Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap pebisnis yang soleh, karena baik secara makro maupun mikro, pebisnis yang saleh akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian suatu negara yang secara langsung atau tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Yang terakhir, bisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105, bisnis Islam mempunyai prinsip-prinsip tertentu dalam kegiatan bisnis. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat menghantarkan pelaku bisnis menjadi seseorang yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Karena prinsip-prinsip yang dijalankan tersebut tidak merugikan orang lain, melainkan membawa keuntungan bagi orang lain. Islam juga memberikan penghargaan yang besar kepada pelaku bisnis yang menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut dalam kegiatan bisnisnya.
Selanjutnya ada etos kerja yang islami. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, kerja keras. Dan ketiga, memiliki cita-cita tinggi. Landasan-landasan moral bekerja. Yang pertama, merasa terpantau. Sesungguhnya menyadari bahwa segala hal apa saja yang dikerjakan tidak pernah lepas dalam rekaman dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur. Kesucian nurani yang memberikan jaminan kebahagiaan spiritual karena kebenaran berbuat, ketepatan bekerja, bisa dipercaya dan tidak mau berdusta. Yang ketiga, amanah. Seorang memberikan kepercayaan kepada orang lain karena orang tersebut dipandang jujur. Kepercayaan tersebut merupakan reward secara tulus dan tak ternilai harganya pada orang yang jujur. Yang keempat, takwa. Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang agama. Perilaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, menggunakan niat yang tulus. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang keempat, melakukan jual beli yang halal. Yang kelima, melaksanakan keadilan. Yang keenam, melaksanakan kejujuran. Yang ketujuh, menepati janji. Dan kedelapan, menunaikan hak. Kesembilan, menggunakan barang tanggungan. Yang 10, menggunakan persetujuan kedua belah pihak. 11, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12, saling menolong dalam bisnis. Ke-13, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan akad salam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Allahumma fiqillahu akumit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.